Malam selalu punya caranya sendiri untuk menyimpan rahasia. Di balik gelapnya langit, ada cerita-cerita yang tak pernah mau diceritakan terang-terangan. Di Indramayu, sebuah kabupaten yang terkenal dengan keramahan warganya dan hiruk-pikuk pasar tradisionalnya, berdiri sebuah toko bangunan yang nyaris tak pernah sepi pembeli. Pemiliknya, seorang pria paruh baya yang akrab disapa Pak Eko, dikenal sebagai sosok yang ramah, dermawan, dan selalu tersenyum kepada setiap pelanggan. Namun, di balik senyumnya, tersimpan sebuah kisah yang membuat bulu kuduk merinding. Orang-orang berbisik, katanya, kesuksesan Pak Eko bukan hanya hasil kerja keras. Malam-malam tertentu, toko itu tak pernah benar-benar tidur. Lampu di gudang belakang terkadang menyala hingga dini hari, dan dari celah pintu tampak bayangan bergerak-gerok seperti sedang melakukan ritual. Ada yang bersumpah pernah melihat seekor kambing hitam tanpa kepala di halaman belakang menghilang begitu saja saat didekati. Yang lebih menyeramkan, setiap malam Jumat Kliwon terdengar suara seperti orang tertawa lirih bercampur tangis. Padahal toko itu sudah terkunci rapat. Kabar burung itu semakin menguat ketika beberapa mantan karyawan mulai bercerita bahwa ada perjanjian tak kasat mata yang harus dibayar setiap bulan. Bukan dengan uang, melainkan dengan nyawa. Dan konon, selama perjanjian itu belum berakhir, tak seorang pun bisa menyentuh harta Pak Eko. Bahkan malaikat sekalipun. Inilah kisah kelam pesugihan bos toko bangunan Pak Eko di Indramayu. Sebuah cerita yang akan membuat kita bertanya, beranikah kita membeli sesuatu dari toko yang dikelilingi oleh kutukan? Sebelum semua orang mengenalnya sebagai bos toko bangunan paling sukses di Indramayu, nama Pak Eko hanyalah sekadar nama biasa yang jarang diperbincangkan. Hidupnya sederhana, bahkan cenderung sulit. Ia tinggal di sebuah rumah kayu yang sudah mulai miring di pinggiran desa, bersama istri dan 2 anaknya. Atap rumahnya bocor di sana-sini, dindingnya rapuh dimakan rayap, dan setiap kali hujan turun, air mengucur dari sela-sela genteng, memaksa mereka menaruh ember di berbagai sudut ruangan. Dulu, Pak Eko hanyalah pedagang kecil di pasar tradisional. Ia menjual peralatan rumah tangga seadanya, panci, sapu, ember plastik, barang-barang murah yang ia beli dari grosir di kota. Setiap pagi, ia berangkat dengan sepeda ontel butut, membawa dagangan diikat seadanya di keranjang belakang. Harga tak seberapa, kadang hanya cukup untuk membeli beras dan sedikit lauk. Anak-anaknya sering menahan lapar, dan istrinya kerap harus berhutang di warung tetangga untuk sekadar membeli minyak goreng. Namun meski hidupnya pas-pasan, Pak Eko dikenal sebagai orang yang rajin dan pekerja keras. Setiap hari ia bangun sebelum subuh, sholat, lalu langsung berangkat ke pasar. Ia tidak pernah mengeluh, meskipun dagangannya sering sepi pembeli. Kadang, setelah seharian menunggu, ia hanya pulang dengan uang yang tak cukup untuk menutup modal. Tapi tetap saja, esoknya ia akan kembali mencoba lagi. Semua mulai berubah ketika sebuah musibah menimpa keluarganya. Anak bungsunya jatuh sakit parah. Awalnya hanya batuk ringan, tapi kemudian kondisinya memburuk dengan cepat. Dokter di puskesmas menyarankan untuk dibawa ke rumah sakit di kota. Biayanya jauh di luar kemampuan Pak Eko. Ia mencoba meminjam uang ke sana-sini, tapi kebanyakan orang di kampung juga hidup pas-pasan. Bahkan sebagian yang punya uang memilih menolak karena takut uang itu tak kembali. Hutang pun mulai menumpuk. Ia meminjam dari rentenir dengan bunga mencekik. Setiap para penagih datang, mengetuk pintu rumahnya, kadang disertai ancaman. Kehidupan Pak Eko makin terpuruk. Dagangannya di pasar mulai berkurang karena sebagian modal habis untuk membayar cicilan. Ia bahkan pernah menjual sepeda ontelnya untuk melunasi sebagian hutang. Kini ia berjalan kaki ke pasar sambil memanggul dagangan di pundaknya. Orang-orang mulai melihat perubahan pada dirinya. Senyumnya yang dulu tulus, kini jarang muncul. Tatapannya kosong, seperti ada beban besar yang ia pikul sendirian. Istrinya juga terlihat semakin kurus. Wajahnya pucat karena sering begadang menjaga anak mereka. Yang malam-malam di rumah Pak Eko dipenuhi isak tangis dan doa yang tak pernah putus. Puncaknya, anak bungsu Pak Eko meninggal dunia. Bagi sebagian orang, itu adalah takdir. Tapi bagi Pak Eko, itu adalah pukulan terakhir yang menghancurkan hatinya. Sejak hari itu, ia jarang ke pasar. Rumahnya semakin sepi. Kadang, tetangga melihatnya duduk sendirian di depan rumah, memandangi jalan kosong,
seakan menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Namun, di tengah kesedihan itu, kabar-kabar aneh mulai terdengar. Ada yang bilang pernah melihat Pak Eko berjalan sendirian ke arah hutan bambu di ujung desa, tepat tengah malam. Ada juga yang mengaku melihatnya duduk di pinggir kali, sambil menatap air dengan tatapan kosong. Beberapa bahkan bersumpah mendengar suara orang berbicara dari rumahnya di malam buta. Padahal hanya Pak Eko yang ada di dalam. Tak lama setelah itu, ia kembali ke pasar, tapi bukan sebagai pedagang kecil seperti dulu. Ia mulai menjual bahan-bahan, bangunan semen, pasir, batu bata, sesuatu yang sebelumnya tak pernah ia sentuh. Modalnya entah dari mana. Lebih mengejutkan lagi, ia tak lagi berjualan di lapak sempit pasar, melainkan di sebuah ruko yang ia sewa, dan tidak berhenti di situ. Hanya dalam hitungan bulan, ruko itu dibelinya secara tunai, lalu diperluas menjadi toko bangunan terbesar di wilayah itu. Warga mulai bertanya-tanya, bagaimana mungkin seseorang yang baru saja terpuruk karena hutang dan kehilangan anak, tiba-tiba bisa bangkit begitu cepat? Dari mana datangnya uang sebesar itu? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepala banyak orang, tapi tak ada yang berani bertanya langsung. Pak Eko hanya menjawab dengan senyum tipis setiap kali ada yang mencoba menggali. Namun, beberapa orang terdekatnya mulai berbisik. Ada yang bilang, ia mendapatkan jalan setelah didatangi seorang lelaki asing berkulit gelap dan berpakaian serba hitam di pasar. Ada yang mengaku mendengar suara gamelan dari dalam rumahnya pada malam-malam tertentu, diikuti bau kemenyan yang menyengat. Dan ada pula yang percaya, kesuksesan itu dibayar dengan sesuatu yang tak kasat mata, sesuatu yang kelak akan menagih nyawa. Begitulah, sebelum nama Pak Eko menjadi simbol kekayaan dan kesuksesan di Indramayu, ia hanyalah seorang pria yang patah hati, terlilit hutang, dan kehilangan harapan. Tapi justru di saat terpuruk itulah, ia membuka pintu yang seharusnya tak pernah dibuka. Sebuah pintu yang menghubungkannya dengan kekuatan gelap, kekuatan yang mampu mengangkatnya dari jurang kemiskinan, sekaligus menyeretnya menuju akhir yang mengerikan. Perubahan itu datang begitu cepat, secepat hujan yang tiba-tiba turun dari langit cerah. Hanya beberapa minggu setelah kabar kematian anak bungsunya, Pak Eko yang tadinya jarang terlihat keluar rumah, tiba-tiba muncul kembali di tengah keramaian. Namun ia bukan lagi pria yang sama. Wajahnya masih terlihat sayu, tapi ada sesuatu yang berbeda. Di matanya tatapan yang sulit dijelaskan, seperti tatapan orang yang baru saja menemukan rahasia besar, rahasia yang membuatnya tak lagi peduli pada pandangan orang lain. Pakaian yang ia kenakan pun berubah. Dulu ia hanya memakai kaos lusuh dan celana kain yang warnanya mulai pudar. Kini, ia mengenakan kemeja bersih, rapi, dan seolah baru dibeli. Yang lebih mengejutkan, ia tidak lagi menggelar lapak kecil di pasar. Dalam waktu singkat, ia menyewa sebuah ruko di pinggir jalan utama. Bukan ruko kecil, melainkan bangunan 2 lantai yang letaknya strategis, persis di jalur ramai kendaraan. Hanya dalam hitungan hari, ruko itu dipenuhi tumpukan semen, besi, cat tembok, dan segala macam perlengkapan bangunan. Warga terheran-heran. Semua tahu, baru sebulan lalu ia bahkan tak mampu membeli obat untuk anaknya. Semua tahu, ia terlilit hutang ke banyak orang. Tapi kini, ia seakan memiliki modal tak terbatas. Tak hanya itu, harga barang-barang yang ia jual jauh lebih murah dari toko manapun di kota. Seakan-akan ia tidak takut rugi. Dan entah bagaimana, pembelinya selalu ramai. Dari pagi sampai malam, kendaraan keluar masuk tanpa henti. Mulut-mulut mulai berbisik. Ada yang berkata ia mendapat warisan dari kerabat jauh yang tinggal di luar daerah. Ada pula yang menduga ia menang judi besar-besaran. Tapi ada juga yang menurunkan suaranya saat berbicara, melemparkan tuduhan yang lebih gelap, bahwa Pak Eko telah bertemu seseorang atau sesuatu yang memberinya jalan menuju kekayaan instan. Seorang pedagang tua di pasar bercerita bahwa pada malam-malam tertentu, ia pernah melihat Pak Eko berjalan sendirian ke arah hutan bambu di ujung desa. Hutan itu terkenal angker, tempat di mana banyak orang mengaku pernah mendengar suara-suara aneh. Pedagang itu mengaku ia mencoba mengikuti dari jauh, tapi langkahnya terhenti ketika ia mendengar suara seperti gamelan yang datang entah dari mana. Saat ia kembali melirik ke arah Pak Eko, pria itu sudah tak terlihat. Perubahan lain yang tak kalah mengherankan adalah sikapnya terhadap hutang. Dulu, ia selalu menghindar dari penagih,
karena tak mampu membayar. Sekarang, ia melunasi semua hutangnya sekaligus. Beberapa rentenir yang dulu mengancamnya bahkan mendapat bonus uang dari Pak Eko sebagai tanda terima kasih. Semua orang yang pernah menagihnya kini bungkam. Tidak ada satupun yang berani mengungkit masa lalunya. Namun, ada satu hal yang membuat sebagian orang merasa tidak nyaman. Mereka belang setiap kali berbicara dengan Pak Eko, terutama saat mata mereka bertemu. Ada sensasi dingin yang merayap di punggung, seperti sedang menatap seseorang atau sesuatu yang bersembunyi di balik kulit manusia. Senyumnya tampak biasa, tapi terlalu lama menatapnya akan membuat dada terasa berat dan napas sesak. Salah satu karyawan pertamanya, seorang pemuda bernama Arman, pernah membocorkan cerita aneh. Ia mengatakan, setiap malam Jumat Kliwon, Pak Eko selalu mengunci pintu gudang dan melarang siapapun masuk. Dari luar, Arman mendengar suara orang berbicara, tapi hanya satu suara yang dikenalnya, suara Pak Eko. Suara lainnya terdengar rendah, berat, dan kadang seperti bergema seolah keluar dari ruangan yang tidak ada di dalam gedung itu. Arman juga mengaku pernah mencium bau darah bercampur kemenyan dari dalam gudang. Meski pintu tertutup rapat, tidak berhenti di situ. Pada minggu-minggu pertama setelah toko itu berdiri, warga sekitar mulai mengalami kejadian janggal. Salah satu tetangga ruko mengaku mendengar suara langkah kaki berlari-lari di atapnya tengah malam. Padahal ia tahu tak ada siapa-siapa di atas sana. Ada pula sopir truk yang mengantarkan pasir ke toko Pak Eko bersumpah melihat sosok tinggi besar berdiri di sudut halaman belakang. Tubuhnya seperti dibungkus kain hitam, wajahnya tidak terlihat, tapi mata merahnya memandang lurus ke arahnya. Saat sopir itu berkedip, sosok itu lenyap. Meski begitu, keberuntungan seakan selalu berpihak pada Pak Eko. Semua barangnya laris manis. Bahkan kadang pembeli rela antri sejak subuh hanya untuk bertransaksi di tokonya. Proyek-proyek besar di daerah itu hampir selalu mengambil material dari toko miliknya. Uang mengalir deras. Dan dalam waktu kurang dari setahun, ia membeli tanah kosong di sebelah rukonya untuk memperluas toko. Tapi di balik kesuksesan yang terlihat indah itu, ada tanda-tanda yang sulit diabaikan. Seekor kambing hitam tanpa tanduk ditemukan mati di dekat toko. Tubuhnya tanpa luka, tapi darahnya kering, seolah disedot habis. Seekor kucing hitam peliharaan warga hilang, dan beberapa hari kemudian ditemukan di belakang gudang dengan posisi tubuh aneh, seperti sedang sujud. Orang-orang mulai mengaitkan kejadian-kejadian ini dengan kebangkitan usaha. Pak Eko sendiri selalu menyangkal jika ditanya. Dengan nada santai, ia berkata bahwa semua keberhasilan ini hanyalah hasil kerja keras dan sedikit keberuntungan. Tapi entah kenapa, setiap kali ia mengucapkan kata keberuntungan, senyumnya selalu muncul lebih lama dari seharusnya. Seolah ada sesuatu di balik kata itu yang hanya ia dan temannya yang tahu. Tidak ada yang benar-benar tahu kapan tepatnya Pak Eko membuat perjanjian itu, atau dengan siapa. Tapi satu hal yang pasti, sejak awal perubahan misterius itu terjadi, hidupnya memang berubah. Ia bangkit dari jurang kemiskinan menjadi raja toko bangunan di Indramayu. Dan seperti semua cerita tentang kekayaan yang datang terlalu cepat, selalu ada harga yang harus dibayar. Harga yang lambat laun. Alkama dirinya sendiri. Di desa itu, gosip selalu berjalan lebih cepat daripada angin. Begitu perubahan hidup Pak Eko terlihat jelas, bisik-bisik pun mulai menyebar dari warung kopi, pos ronda, hingga ke pasar tradisional. Orang-orang awalnya membicarakannya dengan nada heran dan kagum. Luar biasa ya, dari pedagang kecil bisa punya toko segede itu. Tapi semakin lama, nada kagum itu berubah menjadi curiga. Beberapa orang berusaha mencari penjelasan logis. Ada yang bilang ia mendapat warisan dari paman yang tinggal di luar Jawa. Ada juga yang berpendapat ia mungkin ikut arisan besar atau investasi yang kebetulan sukses. Namun tak ada satupun yang bisa membuktikan. Dan setiap kali mereka mencoba menanyakan langsung, Pak Eko selalu mengalihkan pembicaraan. Yang membuat warga makin penasaran adalah kecepatan pertumbuhan usahanya. Dalam waktu kurang dari setahun, tokonya bukan hanya bertahan, tapi berkembang pesat. Barang-barangnya selalu tersedia, meski truk pengiriman jarang terlihat. Harga yang ia pasang kadang di bawah modal toko lain, tapi ia tak pernah kelihatan merugi. Seperti ada gudang tak kasat mata yang selalu penuh, kata salah satu pemilik toko sebelah dengan nada lirih. Dari sinilah
cerita yang lebih gelap mulai muncul. Seorang sopir truk pasir yang sering mengantarkan barang ke tokonya pernah bercerita sambil meneguk kopi di warung dekat pasar. Ia mengaku pernah mengantar muatan di tengah malam karena Pak Eko memintanya datang saat itu juga. Sopir itu setuju karena bayaran yang ditawarkan 3 kali lipat dari biasanya. Saat sampai di toko, ia melihat pintu gudang terbuka lebar dan di dalamnya ada cahaya kemerahan seperti bara api. Ia bersumpah di sudut gudang ada sosok besar berbulu hitam duduk membelakanginya, sementara Pak Eko berdiri di depannya memegang sesuatu yang dibungkus kain putih. Cerita itu membuat orang-orang di warung terdiam. Sebagian tertawa sinis, tapi ada juga yang langsung merapatkan jaketnya seakan udara tiba-tiba menjadi dingin. Sopir itu tidak pernah mau mengantarkan barang ke toko itu lagi, meskipun bayarannya menggiurkan. Cerita lain datang dari seorang ibu rumah tangga yang rumahnya tak jauh dari toko. Ia sering melihat Pak Eko pulang larut malam, berjalan kaki sendirian, tapi jalannya bukan ke arah rumahnya, melainkan menuju hutan bambu. Dia tidak bawa senter, tapi jalannya lancar, seperti sudah hafal setiap langkahnya, katanya sambil berbisik. Kadang, ia mendengar suara seperti seruling atau gamelan dari arah hutan itu. Meskipun tak ada acara apapun di desa, bisik-bisik itu semakin menjadi-jadi ketika beberapa kejadian aneh mulai menimpa warga yang berurusan dengan Pak Eko. Ada seorang pemborong bangunan yang pernah mencoba menawar harga terlalu rendah. Seminggu kemudian, ia ditemukan jatuh dari atap rumah yang sedang dibangunnya. Lehernya patah, dan yang lebih aneh lagi, ada bekas telapak kaki kambing di genteng tempat ia jatuh. Seorang mantan karyawannya juga pernah bercerita, meski dengan wajah pucat dan suara bergetar. Ia mengaku pernah melihat sesuatu yang tak seharusnya dilihat malam itu. Ia kembali ke toko karena lupa membawa dompet. Saat masuk melalui pintu belakang, ia melihat Pak Eko duduk bersila di tengah ruangan, mengelilingi sebuah baskom besar berisi air merah pekat. Di depannya ada kepala ayam hitam, matanya masih terbuka. Di dinding tergantung kain putih dengan tulisan-tulisan aneh yang tidak dimengerti. Ia tidak menunggu lebih lama, langsung berlari keluar. Dan sejak malam itu, ia tidak pernah kembali bekerja di sana. Meski begitu, ada juga warga yang pura-pura tidak tahu. Bagi mereka, harga murah dan stok barang yang selalu lengkap adalah berkah. Tak peduli dari mana asalnya. Yang penting bisa belanja murah, kata seorang tukang bangunan sambil tertawa. Tapi tawa itu biasanya cepat memudar saat mereka sendirian di rumah, terutama jika mereka pernah belanja di malam hari dan pulang dengan perasaan diawasi dari kejauhan. Waktu terus berjalan, dan gosip itu semakin tebal, seperti kabut yang tak mau hilang. Ada yang bilang Pak Eko memelihara makhluk gaib sebagai penjaga toko. Ada pula yang percaya ia telah membuat perjanjian pesugihan dengan penunggu hutan bambu. Perjanjiannya sederhana: harta melimpah sebagai imbalan atas tumbal nyawa secara berkala. Tak ada yang bisa memastikan mana yang benar. Tapi satu hal yang semua orang sepakati, hidup Pak Eko bukanlah hidup biasa. Dan kekayaannya bukanlah kekayaan yang bisa diperoleh hanya dengan keringat manusia. Sejak itu, setiap kali ada yang melewati tokonya di malam hari, mereka akan mempercepat langkah. Sebagian menghindar untuk sekadar menoleh, karena di balik cahaya lampu toko yang terang, ada rasa dingin yang merayap. Dinginnya bukan dari angin malam, tapi dari sesuatu yang menatap balik dari kegelapan. Setelah gosip tentang sumber kekayaan Pak Eko semakin ramai dibicarakan, perhatian warga mulai tertuju pada hal-hal yang terjadi di dalam dan sekitar tokonya. Awalnya, semua tampak wajar. Toko itu buka pagi, tutup malam, sama seperti toko-toko lain. Pembeli datang silih berganti, pekerja mengangkut barang, dan truk pengiriman sesekali berhenti di depan. Tapi perlahan, mulai ada cerita aneh yang muncul. Cerita yang awalnya dianggap berlebihan, sampai bukti-bukti kecil mulai bermunculan. Karyawan yang bekerja di sana sering bercerita tentang suasana ganjil, terutama jika mereka sedang sendirian. Di gudang toko Pak Eko memang luas, penuh rak-rak besi yang dijejali semen, cat, besi, dan peralatan bangunan lainnya. Tapi beberapa pekerja bersumpah, meski mereka tahu sedang sendirian, selalu terdengar suara langkah kaki di lorong-lorong gudang. Langkah itu berat,
seperti seseorang yang mengenakan sepatu besar atau sesuatu yang lebih besar dari manusia. Setiap kali mereka menoleh, tidak ada siapa-siapa. Seorang pekerja baru pernah mengalami kejadian yang membuatnya demam selama 3 hari. Waktu itu ia diminta merapikan stok paku dan baut di rak belakang. Saat sedang membungkuk, ia mendengar suara napas berat di belakang telinganya. Panas, berirama, dan jelas bukan miliknya. Begitu ia menoleh, tidak ada orang. Tapi di lantai, ia melihat bekas telapak kaki besar, basah seperti baru keluar dari air. Bekas itu memanjang sampai ke sudut gelap gudang, lalu hilang begitu saja. Pelanggan pun kadang mengalami hal serupa. Ada tukang bangunan yang pernah datang malam-malam untuk membeli semen. Ia mengaku, saat menunggu barangnya diangkut, ia melihat sosok seseorang berdiri di ujung lorong rak, tinggi, kurus, dan kepalanya sedikit menunduk. Awalnya, ia mengira itu carry up, tapi ketika ia memanggil, sosok itu bergerak bukan berjalan, melainkan meluncur seperti bayangan di lantai dan menghilang di balik rak. Saat ia mendekat, lorong itu kosong. Tidak hanya penampakan, suara-suara aneh juga menjadi bagian dari cerita yang beredar. Suara gamelan yang sayap-sayap terdengar dari arah gudang pada malam-malam tertentu. Kadang, suara itu diselingi dengan suara tertawa lirih, seperti anak kecil yang berlari-lari bermain. Tapi ketika diperiksa, tidak ada seorang pun di sana. Bahkan anjing-anjing liar yang biasanya berkeliaran di sekitar toko selalu menghindar saat melewati belakang gudang. Ekor mereka terlipat di antara kaki, dan kadang mereka merengek tanpa sebab. Bau aneh juga kerap tercium. Kadang bau anyir darah, kadang bau kemenyan yang begitu pekat hingga membuat kepala pusing. Anehnya, bau itu hanya muncul di titik-titik tertentu di bawah tangga, di dekat pintu gudang, atau di pojok rak tempat ket-ket diletakkan. Beberapa orang mengatakan bau itu menjadi semakin kuat menjelang malam Jumat Kliwon, seperti pertanda bahwa sesuatu sedang bersiap. Ada satu kejadian yang membuat warga sekitar benar-benar yakin bahwa toko itu menyimpan sesuatu yang gelap. Malam itu, listrik di seluruh desa padam. Toko Pak Eko seharusnya ikut gelap, tapi anehnya, dari arah gudangnya justru terlihat cahaya merah redup, seperti bara api. Beberapa warga yang penasaran mencoba mendekat, tapi begitu mereka sampai di pagar belakang, terdengar suara teriakan panjang, bukan teriakan manusia biasa, melainkan suara yang serak, berat, dan menggetarkan dada. Cahaya merah itu lalu padam, dan semua warga yang ada di situ lari terburit-birit. Sejak kejadian itu, cerita tentang toko Pak Eko semakin liar. Ada yang bilang gudang itu punya pintu rahasia yang menghubungkan ke tempat lain, entah kemana. Ada juga yang percaya di sana disimpan benda-benda keramat sebagai bagian dari perjanjian pesugihan. Dan ada pula yang bersumpah, jika berdiri cukup lama di depan gudang saat malam hari, mereka bisa melihat bayangan wajah raksasa yang menempel di dinding, menatap mereka dengan mata menyala. Namun yang paling membuat merinding adalah kesaksian dari salah satu karyawannya yang sudah bekerja cukup lama. Ia mengatakan, barang di toko itu seolah tak pernah habis. Setiap kali stok menipis, entah dari mana, barang-barang itu kembali penuh keesokan paginya, bahkan tanpa ada truk pengiriman yang datang. Kadang saya pikir, barang-barang itu tidak dibeli dari pabrik, tapi diberikan oleh sesuatu, katanya sambil menunduk. Bagi sebagian orang, semua itu hanya cerita rakyat yang dibumbui ketakutan. Tapi bagi mereka yang pernah merasakan sendiri keanehan di toko itu, tidak ada lagi keraguan ada sesuatu yang hidup di sana, sesuatu yang bukan manusia, dan sesuatu yang sepertinya memiliki hubungan langsung dengan kekayaan Pak Eko yang pasti. Sejak kejadian-kejadian aneh itu mulai terkuak, tak ada satupun warga yang mau berada di dekat toko setelah matahari terbenam. Bahkan yang hanya lewat pun memilih mempercepat langkah, menghindari tatapan dari balik kaca gudang yang terasa terlalu hidup. Bagi orang Jawa, malam Jumat Kliwon bukan sekadar pergantian hari. Malam itu diyakini sebagai waktu di mana batas antara dunia manusia dan dunia gaib menjadi tipis. Bau kemenyan, suara jangkrik, dan keheningan yang ganjil sering menjadi pertanda bahwa sesuatu sedang berjalan di luar nalar. Dan entah kebetulan atau tidak, semua cerita paling aneh tentang toko Pak Eko selalu berpusat pada malam itu. Warga sekitar mulai memperhatikan. Setiap malam Jumat Kliwon,
suasana di toko itu berbeda. Dari luar, terlihat sama saja, pintu tertutup, lampu toko padam. Tapi jika diperhatikan lebih saksama, lampu di bagian gudang selalu menyala. Cahayanya redup, kekuningan, bukan seperti cahaya lampu listrik biasa. Beberapa orang bersumpah pernah melihat cahaya itu berdenyut pelan, seperti nyala api yang sedang dipermainkan angin. Karyawan toko, terutama yang baru bekerja, selalu mendapat peringatan keras. Malam Jumat Kliwon, jangan datang, jangan dekati gudang, jangan mengintip. Kalau terpaksa lewat, jalan cepat dan jangan menoleh. Awalnya, banyak yang menganggap itu sekadar larangan aneh tanpa alasan jelas. Tapi setelah mendengar cerita dari yang pernah melanggar, tidak ada lagi yang berani mencoba. Salah satunya adalah Arman, mantan karyawan yang akhirnya mengundurkan diri karena tidak tahan dengan suasana di sana. Malam itu, ia lupa mengambil ponselnya yang tertinggal di laci kantor toko. Ia memutuskan kembali, meski hari sudah larut. Saat melewati pintu depan, ia mendengar suara seperti orang berkokap kep di gudang. Suara pertama jelas suara Pak Eko, tapi suara kedua berat, serak dan bergema, seakan keluar dari dada yang dalam. Rasa penasaran membuatnya mendekat. Celah pintu gudang sedikit terbuka, cukup untuk melihat ke dalam. Ia melihat Pak Eko duduk bersila di tengah ruangan, menghadap sebuah baskom besar berisi cairan merah. Di sekelilingnya tersusun rapi lilin-lilin hitam yang menyala. Di depannya ada sosok tinggi besar, membungkuk, berbulu hitam lebat, dengan tangan panjang yang ujung jarinya runcing seperti cakar. Wajahnya tak terlihat jelas, hanya sepasang mata merah menyala yang memantulkan cahaya lilin. Arman menahan napas, tapi tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin mundur, tapi kakinya terasa membeku. Ia melihat Pak Eko mengeluarkan sesuatu dari kantong kain. Seekor ayam hitam dengan mata yang menatap kosong. Dengan cepat, ayam itu disembelih, darahnya ditampung di baskom, lalu cairan itu diaduk perlahan sambil dibacakan mantra dalam bahasa yang tak dimengerti Arman. Sosok besar itu bergerak mendekat, lalu meraih baskom dengan kedua tangannya. Cairan merah itu diminum habis, dan suara tegukan yang dalam bergema di ruangan membuat bulu kuduk Arman berdiri. Setelah itu, Pak Eko menunduk dalam-dalam, dan suara berat itu berkata pelan, tapi jelas, "Satu lagi." Minggu depan, Arman berhasil mundur perlahan, lalu berlari tanpa menoleh. Sejak malam itu, ia tidak pernah lagi bekerja di toko itu. Dan setiap kali menceritakan kejadian tersebut, wajahnya selalu pucat. Matanya kosong seperti sedang mengingat sesuatu yang seharusnya tidak diingat. Cerita Arman hanyalah salah satu dari sekian banyak versi yang beredar. Ada juga kisah dari warga yang tinggal di belakang toko. Mereka mengaku sering mendengar suara tangisan di malam Jumat Kliwon. Tangisan perempuan, lirih tapi jelas, kadang bercampur dengan tawa aneh yang tidak mungkin berasal dari mulut manusia. Anehnya, suara itu selalu berhenti tepat sebelum azan subuh. Pernah pula, seorang pengemudi ojek online yang mengantarkan barang ke toko pada malam itu melihat sesuatu di atap gudang. Sosok hitam besar dengan 4 kaki, tapi gerakannya seperti manusia. Mata merahnya menatap lurus ke arah pengemudi itu, sampai ia hampir menjatuhkan motornya. Begitu ia berkedip, sosok itu sudah lenyap, tapi suara langkah beratnya masih terdengar di atas genteng. Bagi warga yang percaya, ritual malam Jumat Kliwon di toko Pak Eko bukan sekadar persembahan biasa. Mereka yakin itu adalah bagian dari perjanjian. Setiap bulan, atau bahkan lebih sering, harus ada pemberian untuk makhluk yang menjadi sumber kekayaannya. Tidak selalu berupa hewan. Kadang bisik-bisik mengatakan nyawa manusia pun ikut menjadi bagian dari transaksi itu. Semakin lama, tanda-tandanya semakin jelas. Setiap kali ritual itu dilakukan, akan ada kematian misterius di sekitar desa dalam waktu dekat. Bangunan yang bekerja di proyek, bisa juga orang luar yang kebetulan menginap di sekitar sana. Selalu tanpa sebab yang jelas, tanpa sakit, tanpa tanda kekerasan, seperti nyawa mereka diambil begitu saja. Dan meski semua itu hanya dibicarakan dalam bisik-bisik, tidak ada yang berani menuduh langsung. Mereka tahu, berhadapan dengan Pak Eko sama saja dengan mengusik sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Sesuatu yang sekali terlibat,
tidak akan pernah melepaskan cengkeramannya sejak itu. Malam Jumat Kliwon menjadi waktu di mana warga mengurung diri di rumah. Tidak ada yang lewat di depan toko, tidak ada yang berani menoleh ke arah gudang, karena siapapun yang melihat mungkin akan dibawa masuk dan tak pernah kembali. Konon, perjanjian itu tidak dibuat dalam satu malam. Semua bermula dari sebuah bisikan. Bisikan yang hanya bisa terdengar oleh mereka yang sedang berada di titik terendah dalam hidupnya. Pak Eko pada saat itu sudah berada di ambang kebangkrutan. Toko bangunan miliknya hampir gulung tikar, utang menumpuk, dan para pemasok mulai mengancam akan menarik seluruh barang dagangan. Hidupnya seperti menunggu hari untuk runtuh. Namun, di tengah keputusasaan itulah datang seorang pria asing. Titik. Ada yang tahu dari mana asalnya berpakaian serba hitam, wajahnya pucat, dan matanya seperti menyimpan ribuan rahasia. Ia memperkenalkan diri hanya dengan satu nama, Kisarwo. Kisarwo tidak datang untuk membeli, melainkan menawarkan sesuatu. Ia bicara pelan, tapi setiap kata yang keluar terasa seperti menusuk langsung ke dalam pikiran. Kalau kau mau, semua ini bisa kembali, bahkan lebih dari yang kau bayangkan. Tapi ingat, harga yang harus dibayar bukanlah uang. Pak Eko hanya diam, menatap kosong, sampai akhirnya Kisarwo mengeluarkan sebuah kantong kain merah kecil dari balik bajunya meletakkannya di meja, lalu berbisik, "Buka ini saat malam Jumat Kliwon, tepat tengah malam, di belakang toko, sendirian." Malam itu datang. Pak Eko, dengan hati yang campur aduk antara takut dan penasaran, membuka kantong itu. Isinya hanyalah segenggam bunga kenanga kering, seutas benang hitam, dan seekor cicak mati yang tubuhnya kaku. Tapi begitu ia menyentuhnya, hawa dingin merambat cepat ke seluruh tubuh, dan entah dari mana suara Kisarwo terdengar lagi. Meski pria itu tak terlihat, letakkan semua ini di tanah. Panggil namaku 3 kali. Lalu, tunggu. Dari kegelapan, muncullah sosok hitam besar. Matanya merah menyala, napasnya berat, dan setiap embusan membawa bau anyir yang menusuk. Makhluk itu berbicara. Suaranya seperti gemuruh yang ditahan. Kekayaan atau nyawamu, pilihlah dengan sadar. Pak Eko tanpa ragu menjawab, "Kekayaan." Maka dimulailah perjanjian itu. Makhluk tersebut meminta tumbal nyawa setiap 3 bulan sekali, bisa siapa saja, asalkan nyawanya diambil di malam tertentu. Sebagai gantinya, semua urusan bisnis Pak Eko akan lancar. Pelanggan berdatangan, barang selalu laris, bahkan harga dari pemasok selalu lebih murah. Namun ada satu syarat yang paling mengerikan. Jika suatu saat Pak Eko gagal memberikan tumbal, nyawanya beserta seluruh anggota keluarganya akan diambil dalam 1 malam. Tidak ada negosiasi, tidak ada pengecualian untuk mengikat perjanjian itu. Pak Eko diminta meneteskan darahnya sendiri ke dalam mangkuk berisi air sumur yang diambil dari kuburan. Darah itu kemudian diminum oleh makhluk tersebut. Dan shortage. Juga, Pak Eko merasa seolah seluruh tubuhnya dibakar dari dalam. Sakitnya luar biasa, tapi di balik rasa perih itu, ada sensasi aneh seperti seluruh tubuhnya dipenuhi energi baru. Makhluk itu tersenyum, lalu menghilang dalam kabut tebal. Keesokan paginya, semua berubah. Utang-utangnya tiba-tiba lunas, pemasok kembali menawarkan barang dengan harga miring, dan pelanggan berbondong-bondong datang tanpa sebab yang jelas. Pak Eko tahu, sejak malam itu, hidupnya bukan lagi miliknya sendiri. Ia telah menandatangani kontrak yang tidak tertulis dengan tinta darahnya untuk sesuatu yang jauh lebih gelap daripada sekadar usaha lancar. Dan sejak saat itu, setiap malam Jumat Kliwon menjadi malam yang paling ditunggu, sekaligus paling ditakuti. Karena disitulah ia harus memenuhi janji. Janji yang, jika sekali saja dilanggar, akan mengakhiri segalanya dalam cara yang paling mengerikan. Hujan turun deras. Malam itu, air mengalir deras di sepanjang selokan depan toko Pak Eko, membentuk arus kecil yang membawa don-don kering dan sampah plastik. Namun, meski cuaca begitu buruk, lampu toko bangunan itu tetap menyala redup. Pintu sudah tertutup rapat, tetapi dari celah kaca, tampak siluet seseorang sedang mondar-mondir di dalam. Bukan Pak Eko, melainkan seorang pria muda bernama Dani. Dani adalah salah satu karyawan baru. Ia direkrut hanya 2 bulan lalu, menggantikan karyawan lama yang katanya pindah kerja keluar kota
Alasan yang belakangan terdengar sangat meragukan bagi sebagian warga. Danny dikenal cekatan, ramah, dan selalu sigap membantu pelanggan. Namun, ada satu hal yang membuat orang-orang heran. Ia sering diminta lembur sendirian, terutama saat malam Jumat Kliwon. Awalnya, Danny menganggap itu hanya kebetulan, tugas tambahan yang harus ia jalani demi mendapatkan kepercayaan bos. Tapi malam itu, sesuatu terasa berbeda. Sore sebelumnya, Danny sempat bercerita kepada teman dekatnya, Rudy, bahwa Pak Eko memintanya menjaga toko hingga lewat tengah malam. Kalau ada suara aneh, jangan keluar. Jangan lihat, pesan Pak Eko sambil menatapnya tajam. Danny tertawa kecil saat bercerita, mencoba menganggapnya lelucon. Tapi Rudy bisa merasakan nada suaranya tak sepenuhnya santai. Malam itu, sekitar pukul 11, seorang pedagang mie ayam yang lewat mengaku melihat Danny berdiri di depan toko, menatap jalan dengan wajah pucat. Pedagang itu memanggilnya, tapi Danny hanya diam, matanya kosong. Ketika pedagang itu melanjutkan perjalanan dan menoleh lagi, Danny sudah tidak ada di tempat. Yang tersisa hanyalah pintu toko yang sedikit terbuka, dan aroma anyir seperti darah yang terbawa angin. Keesokan paginya, kabar itu menjadi bisik-bisik yang beredar cepat di pasar. Danny tidak pernah pulang ke rumah kosnya. Ponselnya mati, dan semua barang-barangnya masih rapi di lemari. Pak Eko, dengan wajah penuh duka, mengatakan kepada para karyawan bahwa Danny pamit mendadak ke kampung halaman karena ibunya sakit keras. Namun, tak satu pun ada yang melihatnya pergi. Tidak ada bus malam yang mencatat nama Danny dalam daftar penumpang. Beberapa warga mengaku malam itu mendengar suara teriakan lirih dari arah toko. Teriakan yang terdengar seperti orang meminta tolong, tetapi teredam, seperti dari dalam tanah. Seorang tukang ojek yang mangkal di dekat situ bahkan mengatakan ia melihat sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Gue lihat bayangan kayak kambing, tapi badannya manusia. Dia berdiri di samping Danny. Terus mereka berdua masuk ke dalam toko. Setelah itu, hilang. Seminggu kemudian, di sungai kecil di belakang ruko-ruko tua, ditemukan bangkai seekor kambing hitam tanpa kepala. Deep, ada potongan kain seragam kerja yang masih berlumur darah. Warna dan motif kain itu sama persis dengan seragam yang dikenakan Danny. Malam terakhir ia terlihat. Polisi datang, tapi penyelidikan tak berjalan jauh. Tidak ada saksi yang mau berbicara lebih lanjut. Semua memilih bungkam. Mungkin karena takut, atau mungkin karena tahu bahwa yang mereka hadapi bukanlah manusia biasa. Sejak menghilangnya Danny, toko bangunan Pak Eko justru semakin ramai pembeli. Stok barang melimpah, harga kadang lebih murah daripada toko lain. Pak Eko terlihat makin sehat, kulitnya lebih cerah, tubuhnya tegap. Warga yang jeli mulai menghubungkan dua hal itu: hilangnya Danny dan bertambah makmurnya toko. Dan bagi mereka yang percaya pada cerita-cerita lama, ini adalah tanda pertama bahwa perjanjian pesugihan mulai menuntut bayarannya. Malam-malam berikutnya, beberapa orang bersumpah mendengar suara langkah kaki di dalam toko saat sudah larut, seperti seseorang berlari, lalu berhenti mendadak, disusul dengan suara erangan pendek. Ada pula yang mengaku melihat bayangan wajah Danny di kaca etalase toko. Matanya kosong, bibirnya sedikit terbuka, seolah ingin berbicara, tapi tak mampu mengeluarkan suara. Semua cerita itu menambah keyakinan warga bahwa Danny adalah korban pertama dari perjanjian gelap yang dijalani Pak Eko. Dan seperti semua pesugihan, ini baru awalnya saja. Seiring berjalannya waktu, cerita tentang pesugihan yang mengikat hidup Pak Eko bukan lagi sekadar rumor di sudut warung kopi. Orang-orang mulai mengaitkan berbagai kejadian aneh yang menimpa pembeli dan karyawan tokonya. Awalnya, semua terlihat biasa. Orang datang membeli semen, pasir, cat, atau peralatan pertukangan seperti di toko bangunan pada umumnya. Namun, entah bagaimana, sebagian dari mereka membawa pulang sesuatu yang tak kasat mata dan bukan barang yang mereka beli. Salah satu karyawan lama, Jaya, pernah bercerita kepada saya. Malam itu, ia sedang menutup toko. Hanya tinggal dia dan satu rekan kerja lain yang membereskan tumpukan paku dan besi. Saat ia berjalan melewati lorong rak kayu, ia merasakan seperti ada yang menepuk bahunya. Refleks, ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Tapi dari ujung lorong, ia melihat bayangan hitam tinggi menjulang, seperti sosok manusia, namun matanya merah menyala.
Bayangan itu berdiri diam, memandangi Jaya tanpa bergerak. Seketika tubuhnya kaku, napasnya tercekat, dan lututnya lemas. Saat ia mengedipkan mata, sosok itu lenyap. Namun, anehnya, bekas tepukan di bahunya terasa panas dan nyeri sampai berhari-hari. Bukan hanya karyawan, seorang pelanggan, Bu Marni, pernah mengalami kejadian yang membuatnya trauma. Ia datang membeli beberapa sak semen untuk renovasi rumah. Setelah transaksi, ia pulang seperti biasa. Tapi malam itu, sekitar pukul 2 dini hari, ia terbangun karena mendengar suara derap langkah di halaman rumahnya. Saat mengintip dari jendela, ia melihat sosok pria berkepala kambing sedang berdiri menghadap rumahnya. Di tangannya, ia menggenggam karung berlumuran darah. Bu Marni membeku, bahkan tak sempat menjerit. Sosok itu menatapnya beberapa detik, lalu berjalan mundur hingga menghilang ke kegelapan. Keesokan paginya, salah satu ayam peliharaannya ditemukan mati tanpa kepala. Cerita lain datang dari seorang sopir truk yang mengantar bahan bangunan ke toko tersebut. Malam setelah ia selesai bongkar muatan di gudang belakang, ia bermimpi berada di tengah hutan lebat. Di sana, ia melihat Pak Eko duduk bersila di hadapan api unggun, berbicara dengan sosok tinggi berbulu hitam legam. Wajah sosok itu tak sepenuhnya terlihat, hanya mata merah dan senyumnya yang begitu lebar. Dalam mimpinya, sang sopir mendengar bisikan, "Sekarang gilirannya milikmu." Ia terbangun dengan tubuh penuh keringat dan napas terengah. Tapi yang membuatnya benar-benar panik adalah bekas cakar di lengannya yang nyata. Bukan hanya mimpi, gangguan-gangguan seperti itu semakin sering terjadi. Barang-barang di toko terkadang berpindah tempat sendiri. Suara-suara aneh terdengar dari gudang seperti rintihan, tangisan, atau lolongan binatang. Bahkan ada satu kejadian yang membuat beberapa karyawan mengundurkan diri sekaligus. Saat mereka sedang memindahkan tumpukan semen, salah satu karung jatuh dan robek. Bukan semen yang keluar, melainkan pasir bercampur gumpalan daging mentah yang berbau busuk. Semua orang terdiam, dan sebelum mereka sempat memeriksa lebih lanjut, lampu toko tiba-tiba padam. Dalam gelap, terdengar suara tawa rendah yang membuat bulu kuduk berdiri bagi orang luar. Mungkin semua ini hanya cerita yang dibesar-besarkan, tapi bagi mereka yang pernah mengalaminya langsung, ketakutan itu nyata. Mereka mulai percaya bahwa toko itu bukan hanya tempat jual beli, melainkan juga gerbang tipis antara dunia manusia dan dunia makhluk yang menagih janji. Dan setiap orang yang terlalu lama berada di sana, entah sebagai pembeli atau pekerja, berisiko membawa pulang sesuatu yang tak akan pernah bisa mereka kembalikan. Semua cerita, sekuat apapun rahasianya disembunyikan, pada akhirnya akan sampai pada garis akhir. Begitu pula dengan kisah Pak Eko bertahan-tahan. Ia menjaga perjanjian gelap itu, memberi tumbal, dan menutup rapat mulutnya dari siapapun yang mencoba bertanya. Tapi, seperti kata orang tua di kampung, kesepakatan dengan yang tak kasat mata tidak pernah benar-benar menguntungkan manusia. Tahun itu, hujan tak henti-hentinya turun di Indramayu. Langit selalu kelabu, angin terasa dingin menusuk, dan toko bangunan Pak Eko mulai sepi. Entah mengapa, pelanggan yang biasanya ramai berangsur-angsur menghilang. Ada yang bilang karena harga barangnya naik, ada yang bilang karena persaingan dari toko baru di sebelah jalan besar. Tapi sebagian warga percaya ini adalah pertanda perjanjian Pak Eko sudah mendekati masa akhir. Malam Jumat Kliwon yang menjadi saksi awal perubahannya, kini juga menjadi saksi kejatuhannya. Malam itu, dari rumah-rumah di sekitar toko, warga mendengar suara yang tidak wajar. Bukan lagi sekadar tawa lirih atau tangisan samar. Kali ini, suara itu seperti jeritan panjang yang terhenti mendadak, seolah seseorang dicekik sampai kehabisan napas. Lampu toko berkedip-kedip, lalu padam sama sekali. Pagi harinya, toko bangunan itu terkunci dari luar. Pintu kayunya terlihat basah, seperti habis disiram hujan deras, padahal semalam hujan sudah reda sejak tengah malam. Di depan pintu, ada bekas lumpur berbentuk telapak kaki, tapi ukurannya tidak manusiawi, terlalu besar. Dengan jari-jari panjang yang mencengkeram tanah, orang pertama yang memberanikan diri membuka pintu adalah keponakan Pak Eko yang kebetulan punya kunci cadangan. Begitu pintu terbuka, bau busuk menusuk hidung, seperti bangkai yang sudah berminggu-minggu membusuk. Di tengah ruangan,
di antara tumpukan sak semen dan besi. Pak Eko terbaring dengan mata terbuka lebar, menatap kosong ke langit-langit. Wajahnya pucat keabuan, bibirnya membiru, dan yang paling mengerikan, kedua kakinya hilang dari lutut ke bawah, seolah sesuatu telah merobeknya dengan kasar. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada darah yang berserakan, hanya tubuh dingin yang kaku. Dan di dinding belakang, seseorang atau sesuatu menulis dengan darah, "Perjanjian selesai." Setelah kejadian itu, toko bangunan Pak Eko ditutup permanen. Keluarganya tidak pernah mau membicarakan detail kematiannya. Barang-barang di dalam dibiarkan begitu saja, membusuk bersama waktu. Setiap malam Jumat Kliwon, warga yang lewat depan toko itu mengaku masih bisa mendengar suara ketukan pelan dari dalam, seperti seseorang yang mencoba keluar. Ada juga cerita dari anak-anak muda yang iseng mengintip lewat celah papan kayu yang menutup pintu. Mereka bersumpah melihat sosok Pak Eko berdiri di pojokan, tersenyum samar, tapi kakinya tidak ada. Tubuhnya melayang beberapa sentimeter di atas lantai. Akhirnya, tanah tempat toko itu berdiri menjadi terbengkalai. Rumput liar tumbuh lebat, dan bangunannya mulai lapuk dimakan usia. Namun, nama Pak Eko tetap hidup dalam bisik-bisik warga Indramayu. Sebagian menganggapnya peringatan, sebagian lainnya hanya sekadar cerita untuk menakuti anak-anak. Tapi bagi mereka yang tahu, kisah ini adalah bukti bahwa kesepakatan dengan dunia gaib tidak pernah gratis. Selalu ada harga yang harus dibayar. Dan ketika saatnya tiba, mereka akan datang menagih dengan cara yang tidak pernah kita duga. Itulah akhir dari kisah pesugihan bos toko bangunan Pak Eko di Indramayu. Sebuah cerita yang mengajarkan bahwa rezeki memang sudah diatur. Tapi jika kita mencoba melawan aturan itu dengan jalan pintas, jangan kaget jika pintasan itu justru membawa kita langsung ke jurang. Hidup adalah pilihan, tapi setiap pilihan punya harga, dan harga itu tidak selalu dibayar dengan uang. Kisah Pak Eko di Indramayu ini seharusnya menjadi pengingat bagi siapa saja yang pernah tergoda untuk mencari jalan pintas menuju kesuksesan. Kita semua tahu, membangun usaha itu sulit, membutuhkan waktu, tenaga, keringat, dan terkadang air mata. Namun, ketika rasa lelah dan putus asa mulai merayap, disitulah pintu-pintu gelap mulai terbuka. Pintu yang dijaga oleh makhluk yang tidak pernah memberikan sesuatu dengan cuma-cuma. Pesugihan mungkin terdengar seperti cerita rakyat yang dibesar-besarkan. Namun bagi mereka yang pernah melihat, merasakan, atau bahkan terjebak di dalamnya, ini bukan sekadar dongeng pengantar tidur. Ini adalah perjanjian, kontrak yang tidak pernah ditulis di atas kertas, tapi diukir di dalam jiwa. Dan sekali tanda tangan darah itu diberikan, tidak ada kata mundur. Pak Eko mungkin di awal hanya berpikir bahwa ini adalah solusi, bahwa harta bisa membahagiakan keluarga, bisa mengangkat derajat, bisa membuat hidup terasa mudah. Tapi ia lupa, kekayaan yang datang bukan dari kerja keras dan kejujuran, akan selalu membawa sesuatu yang menuntut untuk dibayar. Dan seringkali yang diminta bukan sekadar benda, melainkan orang-orang yang kita cintai, atau bahkan diri kita sendiri. Kematian aneh, hilangnya orang-orang di sekitarnya, rasa takut yang membayangi setiap malam, semua itu adalah bunga yang harus dibayar dari pinjaman setan. Dan ketika jatuh tempo tiba, tidak ada kekuatan manusia yang bisa melindungi. Tidak pagar rumah, tidak doa-doa yang terlambat, tidak pula uang yang tersisa. Pesan ini bukan hanya untuk mereka yang percaya pada dunia gaib, tapi untuk semua yang memahami bahwa hidup ini adalah rangkaian sebab dan akibat. Kebaikan akan kembali menjadi kebaikan, dan keburukan akan menarik keburukan yang lebih besar. Jika kita memilih jalan yang gelap, maka bersiaplah berjalan tanpa cahaya, dan jangan mengeluh ketika yang menyambut di ujung adalah jurang tak berdasar. Di Indramayu, toko bangunan Pak Eko kini hanya tinggal cerita. Orang-orang masih membicarakannya, meski dengan suara pelan dan tatapan waspada. Beberapa percaya bahwa arwahnya masih berkeliaran, terikat pada janji yang belum lunas. Yang lain yakin ia sudah dibawa pergi ke tempat yang bahkan doa tidak bisa menjangkau. Dan kita hanya bisa mengambil pelajaran bahwa tidak ada kekayaan yang sepadan dengan kehilangan jiwa. Tidak ada kesuksesan yang sebanding dengan menggadaikan masa depan di tangan kegelapan.
Jadi, jika suatu saat kamu berjalan di pasar, melihat toko yang tampak terlalu mewah untuk ukuran lingkungannya, terlalu ramai meski barangnya biasa-biasa saja, ingatlah kisah ini. Tersenyumlah pada pemiliknya, tapi jangan terlalu lama menatap matanya. Sebab, siapa tahu, di balik tatapan itu, ada sesuatu yang sedang menghitung berapa lama lagi nyawamu bisa bertahan. Kalau kamu suka dengan cerita misteri seperti ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Di sini, setiap kisah bukan sekadar untuk membuat bulu kuduk berdiri, tapi juga menjadi pengingat bahwa dunia ini menyimpan rahasia yang tak selalu bisa dijelaskan logika. Jadi, tetap waspada dan terus ikuti kisah-kisah horor penuh pelajaran hidup hanya di channel ini.